Halo teman, kali ini teman bincang saya adalah Mas Pak Hafiz Syakur. Beliau adalah seorang desainer batik, berkarya di bidang batik sejak lama. Karya-karyanya sangat dikenal di kalangan pemerhati batik dan pecinta batik karena keunikannya. Mas Hafiz sendiri membuat buku dengan judul Batikku, di mana di situ kita bisa melihat banyak sekali batik-batik karya dari Mas Hafiz. Nah, bagaimana kisah perjalanannya, mungkin suka dukanya dan lain sebagainya, yuk kita akan saksikan bersama Mas Hafiz Syakur bercerita. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di Ngeteh bareng Dave Chua. Nah, pada siang hari ini saya bertemu dengan teman saya, Mas Hafiz. Luar biasa. Ya, Nah, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. salam sejahtera buat teman-teman semua, salam sehat selalu. Nah, kalau Anda bisa berkunjung ke tempat Mas Hafiz, saya rasa nggak mau pulang loh. Karena kenapa? Batiknya bagus-bagus banget. Saya sendiri pas ngelihat, pas masuk aja udah, aduh mumet karena kenapa? Cakep-cakep banget batiknya. Nah, kalau ada kesempatan untuk datang ke Jogja, monggo mampir ke tempatnya Mas Hafiz. Anda bisa melihat koleksi batik-batik dari Mas Hafiz. Nah, Mas Hafiz, apa kabar? Baik ya? Baik, Sehat selalu ya? dengan senang hati juga bisa ngobrol bersama. Wah, saya yang terima kasih banget bisa diterima dengan Mas Hafiz di sini. Waktunya juga seperti biasa ya, kalau tamu-tamu Dave itu waktunya mepet begitu. Nah, Mas Hafiz mungkin bisa ceritakan sedikit ya mengenai sejak kapan Mas Hafiz itu terjun di dunia batik. Ya, jadi saya itu generasi keempat pengrajin batik dari Pekalongan. Wah, Ya, luar biasa. terus saya hijrah ke Jogja karena saya kuliah di filsafat UGM. Ya. Mau jadi dukun nggak jadi. Oh, jadi dukun gak jadi. Dan akhirnya biasa orang kampung sambil kuliah terus dibawain dagangan. Ya. Dan akhirnya saya menjalankan bisnis orang tua saya, melanjutkan dengan berdagang dan memproduksi batik itu sendiri. Ya. Nah, pada saat saya di Pekalongan, saya itu hanya berpikir bahwa batik ini adalah bagian ekonomi. Buat batik bagus harus laku dan habis disenangin orang. Bikin batik bagus harus laku, habis dan disenangin orang. Tapi setelah saya menginjak ke Jogja, saya baru menyadari bahwa batik itu adalah bagian dari komoditas budaya. Betul. Nah, jadi batik itu ada sebuah cerita. Jadi batik itu berupa simbol-simbol yang punya tujuan agar si pemakai menjadi mulia. Dan batik itu menunjukkan strata seseorang. Betul sekali. Dan saya menyadari itu waktu saya kecil itu batik itu bisa digadaikan loh. Oh iya, Ya. betul. Nah, Ya. ini berarti kan penghargaan sebuah batik ini punya Nilai harga lebih. nilai yang lebih. Betul sekali. Nah, kita sebenarnya bangga ya, Ya. terhadap batik itu sendiri. Ya. Apalagi UNESCO sudah mengakui batik sebagai peninggalan tak benda. Ya. Jogja ini juga sudah dikatakan sebagai kota batik dunia ya. Betul. Ya, WCC mengatakan itu. Ya. Maka apapun yang terjadi, bahwa batik ini adalah bagian hidup kita. Betul. Bagian apa yang harus kita kembangkan. Ya. Jadi saya menganggap batik itu harus selalu jaya. Batik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi batik itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul Kayak sekali. Coca-Cola. Betul. Itu iklan terselubung tadi. Iya. Jadi tiada hari tanpa batik. Tiada hari tanpa batik. Seperti saya sering katakan, Anda bisa menggunakan batik dalam keseharian Anda, apapun itu, baik busana, hiasan dinding mungkin, atau tas, lain-lain, aksesoris, monggo silahkan dipakai. Karena batik itu tidak melulu hanya untuk pakaian, tapi bisa untuk yang lain-lain. Ya? Iya, betul. Jadi saya menyadari bahwa saat ini turunan batik itu jangan berpikir bahwa batik itu kuno. Ya. Jangan berpikir bahwa batik itu adalah milik bapak-bapak ataupun orang pemerintah, Ya, lurah dan sebagainya. betul. Bahwa batik itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dan turunan batik itu macam-macam ya. Ya. Akhirnya dari yang tadinya sehelai kain menjadi produk fashion, Ya. menjadi produk-produk pendukung yang lainnya. Betul. Dan saya yakin perjalanan batik ke depan ini, batik ini bisa mengikuti. Yang saya harapkan sekarang tinggal kecintaan kita terhadap batik, atau mau kita menggunakan batik
batik yang memang batik ya. Karena asli ya. Ya, karena saat ini ada namanya tiruan batik ya, Betul. tekstil motif batik. Tekstil. Nah, kita sama-sama teman-teman harus selalu belajar nih. Boleh menggunakan tekstil motif batik, itu memang kebutuhan. Pada saat kita ke toko, nah kita menyadari bahwa yang saya beli ini adalah tekstil motif batik. Yang saya beli ini batik cat, yang saya beli ini batik tulis. Ya. Saya kepingin suatu ketika kita menciptakan detektor. Didit batik tulis duduknya Oh, situ. Betul. Ini ibaratnya. Ya, jadi dipisahkan. Ya. Karena dengan dipisahkan kita bisa mengerti perbedaan antara si tekstil motif batik dengan batik cap, batik tulis atau batik cap tulis. Ya, Gitu. ya. Jadi Edukasi yang edukasi dibutuhkan. betul ya. Karena edukasi itu penting supaya apa? Kita tuh tidak tertipu ya Ya. sebenarnya. Juga Gitu. pemproduksi batiknya jangan pembodohan masyarakat yang batik printing dikatakan Batik tulis, dan sebagainya. Nah, betul. semuanya itu tidak akan terjadi apabila teman-teman pecinta batik itu mau ngerti batik. Nah, itu penting Ya, sekali. mau ngerti batik. Ya. Kayak saya ini saking senangnya batik, bangun tidur I love you cantik. I love you batik. Karena ini menjadi bagian dari kita dan itu menyenangkan sekali. Betul sekali. Iya. Nah, itu kecintaan itu memang harus kita timbulkan dari dalam, ya. Apapun itu, seperti contohnya mungkin Anda mencintai bunga atau Anda mencintai makanan atau Anda mencintai bepergian atau apapun juga. Itu kan kita harus bina, kita harus buat menjadi sesuatu yang nyaman buat kita. Nah, begitu pula dengan batik seperti tadi Mas Afif katakan, bangun tidur langsung I love cantik gitu ya. Jadi mulai dari hal kecil, mulai diri sendiri, mulai dari sekarang kita harus mencintai budaya kita. Betul sekali. Karena budaya kita ini dengan adanya masyarakat yang kekinian, kalau kita tidak meletakkan budaya kita mengikuti kekinian, itu nanti akhirnya menjadi satu cerita. Hanya dongeng. Iya. Dan yang naifnya nanti suatu ketika kita kepingin dapat dongeng itu malah kita dapat dari museum-museum luar negeri. Nah, tapi itu sudah terlaksana loh, Mas. Ya. Beberapa batik yang tidak ada di sini ternyata ada di luar negeri. Itu amat sangat disayangkan. Demikian juga dengan buku-buku penelitian, kalau saya lihat juga banyak sekali peneliti dari luar negeri memang yang membuat buku-buku batik tersebut. Nah, memang udah saatnya kita ayo kembali ya mengembangkan budaya kita, misalnya budaya batik atau budaya lainnya, supaya apa? Ini berkelanjutan, tidak stop sampai di sini atau boleh dibilang mungkin nanti punah begitu. Karena apa? Generasi selanjutnya itu kan perlu tahu ya. Iya, betul. Bahwa dulu tuh ada batik. Nah, batik itu apa? Nah, itu kan ada sejarahnya. Dan itu kalau bisa disampaikan, itu kan luar biasa luar biasa megah gitu menurut saya. Karena kalau saya itu percaya satu bangsa dengan budaya yang tinggi, itu artinya rakyatnya itu pintar. Iya, betul. Karena apa? Dia bisa membuat satu filosofi ya. Misalnya kalau di batik-batik Pakeman kan filosofinya banyak sekali. Jadi itu kan bukannya orang asal-asalan ya, Mas. Maksudnya cuma asal, saya gambar gunung-gunungan. Ya ini artinya gunung begini gitu. Enggak, tapi simbol. Ada juga yang melalui semedi mungkin ya mendapatkan ilham lalu ditorehkan dalam bentuk isen tertentu tapi mempunyai arti yang luar biasa. Jadi itu amat sangat tinggi menurut saya. Nah, sayang sekali kalau misalnya itu tidak bisa diteruskan. Iya. Nah, sama halnya berkelanjutan ini adalah tugas kita semuanya. Betul. Dan tugas teman-teman yang melihat ini punya tugas. Bagaimana ini menjadi berkelanjutan. Ya. Nah, bagaimana ini berkelanjutan? Seneng dulu. Nah, seneng batik ya. Nah, dari situ, dari seneng pasti nanti jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kan pasti memiliki toh, ya kan? Gak mungkin, udah deh, saya cinta ya sudah gitu ada jarak. Gak mungkin pasti mau dirangkul begitu. Dan saya menginginkan ya teman-teman semuanya itu menjadi pencipta. Jadi ini kan sudah dilakukan oleh maestro-maestro zaman dulu. Jadi batik ini seperti itu. Nah, nanti saya harapkan teman-teman ini menciptakan baru yang batik kekinian. Dan saya yakin 50 tahun kemudian teman-teman ini akan tercatat. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang menciptakan baru. Betul. Jangan berpikir bahwa batik itu seperti itu, bahwa batik itu kuno. Ciptakan batik-batik yang baru. Betul. Dan ini menjadi kekinian. Dan ini adalah selera kita masa sekarang ini. Betul sekali. Dan batik itu dia akan berevolusi mungkin nanti ya.
yang aslinya akan tetap ada dan terjaga, tapi ada perkembangannya ke depan. Jadi batik itu nggak melulu ya tadi seperti Mas Afif katakan, ya itu melulu, tapi dia bisa mengikuti zaman. Ya 50 tahun, 40 tahun ke depan ya mungkin batik itu akan bernilai tinggi juga. Betul. Begitu Mas. Jadi luar biasa sekali kan kalau dengar cerita kita berdua dia mengenai batik. Yang penting kalau menciptakan sebuah karya, pertama berkonsep dulu. Betul, konsep. Setelah konsep itu terus kita ada cerita di balik konsep itu. Betul. Ya, apa sebenarnya dan sebagainya. Ya. Kalau bisa mewujudkan dalam bentuk simbol, diwujudkan dalam bentuk. Kalau Lebih tidak baik. bisa ya wujudnya seperti apa, gimana sedemikian rupa agar ini menjadi bagian dari masyarakat saat ini. Betul sekali. Jadi itu adalah step-stepnya untuk membuat sesuatu itu menjadi berarti. Ya. Jadi bukan hanya asal-asalan begitu. Jadi walaupun misalnya sesuatu yang baru, tapi mempunyai konsep. Gitu. Supaya apa? Nanti ini ke depan ini bisa mempunyai arti tersendiri dan itu dia akan seperti batik lawas yang dulu punya arti yang luhur arti yang bagus, harapan dituangkan di sini. Nah, begitu semua itu dituangkan dalam selembar kain itu begitu. Jadi kepingin kan? Nah, kepengen kan? Harus kan? Saya paling suka kalau ngeracunin orang itu ya beli batik. Yang pertama membeli dulu. Saya sudah banyak ngomong teman-teman. Boleh sekarang saya katakan, oke, kalau sudah membeli banyak, stop, jangan beli batik, tapi pesanlah batik. Nah, dengan memesan batik itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita dituangkan dalam sehelai batik. Pembatiknya ikut berkembang sesuai dengan keinginan yang membuat. Nah, pembuatnya juga puas bahwa konsepnya berada di dalam sehelai kami. Dan itu konsep yang memang dia pikir. Dituangkan ke kain melalui para UKM yang bekerja. Jadi mereka juga hidup begitu dengan dengan pesanan yang dibuat. Jadi berlomba-lombalah membuatkan batik. Berlomba-lomba membuat batik, berlomba-lomba pakai batik supaya apa? Batik lestari begitu. Nah, terima kasih banyak Mas Afif telah berbagi cerita mengenai batik. Ini luar biasa sekali, menginspirasikan kita untuk kita lebih peduli akan budaya kita, yaitu budaya salah satunya budaya batik ini. Sampai jumpa di acara ngeteh bareng Devja lainnya, tentunya mungkin di kota lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam cantik. Salam cantik.